Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul ulumil alfat. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال صلى الله عليه wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allamah, yang terbaik di antara kita semua adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa qala aidan asyam wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah. Oh, kurang jelas tadi. Ya dipegang aja atau di kantong aja. Bisa. Bisa. Puasa maupun Al-Quran memberi syafaat keduanya di hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam Rasulul Habibul Karim dzalika syahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Azhar 25 Tangerang Selatan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Wakil wali kelas dan dewan guru, juga Kasubag TU dan seluruh jajaran. Khusus ini banyak sekali, masya Allah luar biasa teman-teman seperjuangan. Ya, guru-guru di SMP Al-Azhar 25 Tangerang Selatan ini. Ustaz Al-Farisi yang adalah sejawat saya seperjuangan di sekolah kami dulu SMA Negeri 46 Jakarta. Ustaz Amar dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang menjadi wasilah hadirnya saya bersama dengan Bapak Ibu pada sore hari ini di masjid yang tercinta luar biasa megahnya ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada sore hari ini dalam rangkaian acara Nuzulul Quran, bagian dari agenda acara yang telah disiapkan untuk mengisi program kegiatan Ramadan dengan hal yang baik, menanamkan nilai-nilai yang baik, harapannya mendapatkan hasil yang terbaik insyaallah di masa depan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sore hari ini yang diminta untuk disampaikan adalah hikmah tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ini tema tepat banget sesuai dengan waktunya. Hari ini kita berada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah. Itu berarti tinggal 13 hari lagi Lebaran. Betul Pak Bu ya? Lebaran jadi nggak sih nih? Kira-kira lewat sini nggak Lebaran? Ustaz udah ngomongin Lebaran aja dah, baru tanggal 17 gitu. Bu, jangan salah, itu gaya Al-Quran loh. Ya Bang, jangan salah, Al-Quran memang begitu tuh. Ya Rasul, berapa hari puasanya? Jawabannya ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Padahal 1 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau mau serius sama anak didik gitu silahkan. Tapi kalau mau guyon silahkan, tapi serius. Guyon ala Al-Quran maupun hadis, guyonnya serius. Bapak Ibu rahimakumullah, karena momentumnya nuzulul Quran, maka rasanya tepat kalau kita mengambil tema inspirasi dan motivasi 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi. Judulnya inspirasi dan motivasi 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum masuk pada ayatnya, saya akan membuka terlebih dahulu dengan satu pertanyaan paling mendasar yang banyak orang belum paham soal ini. Ustaz, yang benar nuzulul Quran itu yang kita peringati hari ini 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar ya? Pak Bu, yang benar nuzulul Quran itu hari
17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Kok kita peringati hari ini 17 Ramadan padahal Lailatul nuzul Qur'annya, turunnya Al-Qur'annya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an jatuhnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ustaz, mana dalilnya yang menyatakan malam 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Qur'an? Yang ada itu loh di surah Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu, kita semua tahu malam Lailatul Qadar bukan 17 Ramadan. Kapan Lailatul Qadar Pak Bu? Malam ganjil 10 hari akhir Ramadan. 17 ada di dalamnya? No, bukan 17. Lah, gimana Ustaz, yang benar yang mana ini? Jadi bingung. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memahami bahasa Arab, ada Ustaz Amar di sini guru bahasa Arabnya, Ustaz Al-Farisi juga ya. Pak, insya Allah nggak bingung. Sebab Al-Quran menceritakan tentang turunnya Al-Quran itu, Al-Quran sendiri menyampaikan tentang turunnya Al-Quran itu dengan dua terminologi. Dengan terminologi. Apa yang pertama adalah anzal, yang kedua nazzal. Pertama anzala, yang kedua nazzala. Ternyata kata anzala dan nazzala ini meskipun berasal dari akar kata yang sama, nazala turun maknanya, anzala menurunkan, nazzala juga diterjemahkan sebagai menurunkan, ternyata berbeda maknanya. Kalau anzala itu Allah menyampaikan turunnya Al-Quran mujmalan, seutuhnya. Dari mana? Lauh Mahfuz menuju langit bumi Baitul Izzah. Kapan terjadinya? Malam Lailatul Qadar. Itu sebab Al-Quran menyebutkan malam Lailatul Qadar itu bahasa kalimat yang redaksinya diambil adalah inna anzalnahu fi lailatul. Kami turunkan utuh Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu yang 17 Ramadan apa Ustaz? 17 Ramadan itu adalah awal pertama kali turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi. Dari langit bumi Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, gampangannya 22 tahun lebih. Bapak, sejak awal Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40, itu menggunakan kata nazzala, pakai tasydid. Nazzala yunazzilu tanzilan, artinya adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tadarrujan. Kapan pertama kalinya? Catatan sejarah mencatat bahwa turun pertama kali itu di Gua Hiro. Tanggalnya persis 17 Ramadan, dan itulah yang kita peringati sebagai nuzulul Quran. Bapak Ibu jelas ya. Jadi kalau Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini berangsur-angsur dan kami yang akan menjaganya. Itu Al-Quran turun kepada baginda Nabi yang pertama kalinya adalah 17 Ramadan nuzulul Quran. Jadi dua-duanya tidak bertentangan. Satu dijelaskan dengan anzala, yang kedua dijelaskan dengan nazzala. Bapak rahimakumullah, lalu ayat yang pertama yang mana? Ibnu Ashur mencatat 17 Ramadan inilah turunnya Al-Quran pertama kali, disepakati oleh para ahli mufassir, para ahli Al-Quran dan mufassir yang lainnya. Yang pertama turun jelas adalah 5 ayat pertama. Surahnya surah Al-Alaq, surah ke-96, ayatnya 1 sampai dengan 5. Kita semua hafal insyaallah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, 5 ayat pertama ini inspiratif banget untuk semua kita umat Islam. Mari kita bedah ayat demi ayat, kata demi kata dari ayat yang pertama. Allah menurunkan kata pertama, ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan redaksi perintah Iqra'.
Kita semua tahu artinya adalah bacalah. Bapak Ibu, benar arti harfiahnya adalah bacalah. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ternyata kata qoro'a itu makna awalnya bukan membaca. Kata qoro'a makna awalnya bukan membaca, tapi adalah mengumpulkan. Makna awalnya adalah mengumpulkan, merangkum. Hadirin rahimakumullah, awalnya qoro'a mengumpulkan. Hadirin, ada kata yang lain yang dalam bahasa Indonesia disebutkan juga diterjemahkan sebagai membaca. Kata tersebut adalah kata tala yatlu tilawah. Anak-anakku sayang pasti kenal dengan istilah MTI, Musabaqah Tilawatil Quran. Lomba membaca Al-Quran. Ustaz, apa bedanya qoro'a dengan tala yatlu tilawah? Bapak Ibu, kata qoro'a makna awalnya mengumpulkan, tala yatlu tilawah arti harfiahnya adalah mengikuti. Mengikuti huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Karenanya kemudian diterjemahkan secara tafsiriyah, oh berarti tilawah itu membaca. Qoro'a awalnya mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, oh berarti membaca. Bapak Ibu, tapi meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia membaca, ternyata maknanya beda sesuai dengan makna awalnya. Kalau tala yatlu tilawah artinya adalah membaca hanya yang tersurat saja, tidak termasuk yang tersirat. Hanya membaca yang tekstual, bukan kontekstual. Membaca ayat qauliyah yang terucap saja, tidak ayat yang qauliyah semua yang ada di alam semesta. Ini tilawah. Karenanya musabaqah tilawatul Quran, adik-adik, itu orientasinya yang dinilai adalah bagusnya bacaan Al-Qur'annya, tasydidnya, tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, naghamnya, itu yang dinilai ketika MTI. Kalau qiraah bagaimana? Qiraah makna awalnya adalah mengumpulkan. Maka kata iqra itu bukan hanya perintah untuk membaca yang tersurat, tapi juga membaca yang tersirat. Iqra itu berarti membaca yang qauliyah yang terucap, tapi juga membaca yang kauniyah seluruh yang ada di alam semesta ini. Iqra itu adalah perintah untuk membaca teks sekaligus membaca konteks. Kalau demikian maka kata perintah pertama ini Al-Quran menyampaikan kepada kita ini, inspirasinya untuk umat Islam adalah setiap umat Islam mestinya termotivasi oleh agamanya melalui kata pertama, ayat pertama yang Allah berikan, Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang cinta belajar, cinta ilmu pengetahuan, cinta menggali segala potensi pengetahuan maupun teknologi. Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Kata qoro'a mengumpulkan berarti istiqra. Bahasa lain dari bahasa Arab penelitian itu namanya istiqra. Mengumpulkan semua informasi, mengumpulkan semua referensi tentang yang dibaca, itu bagian dari kata qoro'a. Anak-anak saya motivasinya untuk teman-teman, untuk kita semua adalah baca berarti bukan hanya teksnya, tapi lanjutkan belajar lebih dalam tentang ilmu pengetahuannya. Bahkan bukan hanya ilmu agama, tapi termasuk dalamnya ilmu umum. Bahkan sekarang tidak ada lagi gap, tidak boleh lagi dipisahkan antara ilmu agama dengan ilmu umum lainnya. Teknologi kita harus kuasai, umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena di situ letak kemajuan bangsa negara hari ini, termasuk mendukung kemajuan agama kita hari ini. Hari ini saya kira kita tidak bisa laksanakan pertemuan kita tanpa aplikasi, tanpa teknologi, tanpa sistem jaringan, tanpa perangkat yang mendukungnya. Ini memicu kita untuk iqra, membaca, bukan hanya belajar ilmu agama, tapi juga belajar ilmu pengetahuan dan teknologi canggih lainnya. Hadirin rahimakumullah, ini kata pertama, ayat pertama, iqra. Yang kedua, hadirin, anak-anakku sayang, kalimat yang kedua kata iqra, perintah ini dirangkai dengan bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Apa maknanya ini? Hadirin rahimakumullah, ayat pertama ini ada membaca perintah pertama benar, tapi dalam agama Al-Quran menuntun kita membacanya atau tidak boleh lepas dari bismi rabbika.
tetap harus membawa ismi rabbika, nama Tuhanmu. Belajarlah setinggi-tingginya. Yuk sampai keluar, kalau perlu sampai keluar kota, keluar negeri, keluar pulau, kalau perlu keluar planet, silahkan. Belajar setinggi-tingginya, tapi jangan pernah lepas dari nilai-nilai ismi rabbika, nama Tuhanmu, dengan nilai-nilai agama. Itu berarti dalam agama, dalam Islam, agama kita, belajar itu tidak boleh bebas nilai. Sebab ketika belajar bebas nilai, bahaya Bapak Ibu. Teman-temanku sekalian, kalau belajarnya bebas nilai, maka yang terjadi kemudian banyak orang tersesat. Belajar begitu tinggi, semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin jauh dari agama, menganggap agama tidak rasional, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu yang terjadi kepada ilmuwan-ilmuwan non-muslim dasarnya. Banyak penemu modern hari ini, Albert Einstein misalnya, ilmu fisika modern hari ini, Stephen Hawking, sampai menyatakan tidak ada Tuhan di alam semesta. Sebab kami mengukur menurut ukuran fisika, Tuhan tidak ditemukan di seluruh alam semesta. Hadirin rahimakumullah. Apa sebabnya kok bisa mereka salah? Sebab mereka meninggalkan ismi rabbik ketika belajar. Kita umat Islam tidak boleh begitu. Kita umat Islam luar biasa. Contoh ilmuwan muslim di dunia di masanya dulu, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd, Al-Ghazali, Al-Farisi. Iya, Al-Ghazali, dan luar biasa. Mereka jago ilmu pengetahuannya, menguasai teknologinya, tapi pada saat yang sama usia 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Tetap dekat dengan agama. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, semakin dia mengetahui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah mereka yang disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang punya kecerdasan. Ingat kepada Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, tapi pada saat yang sama wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa memikirkan penciptaan alam semesta jagat raya. Ini ismi rabbik. Hadirin, target kita 5 ayat. Waktunya 20 menit. 40 menit ya kan ya? Masya Allah. 10 menit lagi. Waduh. Ustaz, sekarang mah musimnya lagi corona ini. Semua sudah dipangkas, pokoknya setengah ya Bu ya. Khutbah 20 menit jadi 10 menit gitu ya. Sholat biasanya tarawih sampai jam 8, setengah 9. Sekarang potong setengah jam. Ya, termasuk ceramah potong pokoknya setengahnya gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa panitia, silakan potong dah, semua potong nggak apa-apa. Yang penting amplop jangan. Sebab kalau amplopnya dipotong nggak laku isinya. Baik, ismi rabbik, guyon ya Pak Bu ya, guyon, tapi serius. Baik, bismi rabbika. Yang ketiga adalah alladzi khalaq, yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ketiga kalimatnya Allah tutup ayat pertama ini dengan kalimat yang menciptakan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bertanya-tanya kenapa Allah menutup ayat pertama ini dengan kalimat yang menciptakan? Jawabannya yang pertama adalah wajar kalau kita mendengar, kalau kita mengikuti, kalau kita mentaati perintah Allah untuk membaca, sebab Allah lah yang menciptakan kita. Wajar kalau kita taat patuh kepada yang menciptakan, zat yang menciptakan kita. Jangankan kepada sang pencipta Bapak Ibu, kita kepada pimpinan kita saja hormat dan patuh. Ya, begitu bos kita perintahkan, Bapak Kepala Sekolah perintah, Pak ini sini, siap Pak, siap. Bu, kalau diperintah sama atasan bagaimana? Siap. Halo, itu atasan padahal yang gaji siapa Pak? Yayasan ya. Oh, Pak, hanya wasilah perantara saja tersalurkannya rezeki kepada kita. Pemberi rezeki yang hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita begitu patuh taat kepada sang pemimpin di dunia, kita tidak patuh taat kepada yang sang pencipta yang menciptakan kita sendiri? Sewajarnya tentu yang menciptakan kita lebih utama untuk kita taati ketimbang yang di bawah. Ini yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada yang kedua, mana yang kedua? Mana yang keduanya apa itu?
ini ayat penutup ayat pertama ini inspirasi untuk kita. Bacalah, belajarlah setinggi-tingginya sampai kamu menjadi alladzi khalaq, sang pencipta yang menemukan sesuatu, yang menemukan hal-hal baru, yang menemukan ilmu pengetahuan, mengembangkannya di masa depan. Halo? Nggak kebayang barangkali Pak, kenapa Allah menggunakan kata kholak di ujung. Dahsyatnya Bapak Ibu rahimakumullah, penutup ayat pertama ini, kata kholako ini diulang di awal ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Penutup ayat pertama kholaqo, adik. Pembuka ayat kedua juga kholaqo. Ini menunjukkan bahwa benar pesan agama, belajarlah setinggi-tingginya jangan sampai jadi penemu. Belajarlah setinggi-tingginya sampai kalian menjadi pencipta sesuatu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, bahkan untuk dunia. Ini kata kholaqo kenapa diulang 2 kali, nempel di penutup ayat pertama dan pembuka ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, ayat yang kedua ini katanya adalah kata al-insan. Al-insan itu dari kata uns dan naus. Insan, nas, manusia kita terjemahkan, itu berakar dari kata yang sama, naus atau uns. Uns dan naus itu maknanya Bapak Ibu berkisar antara satu bahagia, yang kedua harmonis, yang ketiga cinta damai. Bahagia, harmonis, cinta damai. Maka kata insan, manusia dalam bahasa Arab, ini given dalam dirinya, sudah tercetak dalam hatinya, bawaan lahirnya adalah manusia itu senang dengan kebahagiaan, senang keharmonisan dan cinta damai. Dan benar Pak, karena kita diciptakan dari tanah, maka kita damai. Cinta tanah itu luar biasa, kita injak aja nggak protes. Itu karakternya tanah. Maka kalau hari ini ada manusia yang tidak cinta damai, tidak suka keharmonisan, ada manusia yang senangnya berantem terus-terusan, senangnya maki-maki orang, senangnya panasan, senangnya memecah belah dan seterusnya, panas orangnya. Oh, bisa jadi ini manusia benar diciptakan dari tanah, cuma tanahnya tanah sengketa. Ada di sini? Ada, Al-Azhar mah nggak ada. Ya Bapak Ibu gurunya cinta damai, harmonis, senang kebahagiaan ya. Bapak Ibu ya tidak ada. Di sono-sono jauh di sono-sono. Bukan orang sini, bukan. Cuma konon pindahan dari bukan, nggak ada. Al-insan, jadi manusia itu cinta damai, senang kebahagiaan dan harmonis. Jangan sampai ada yang mengaku manusia tapi kok nggak cinta damai. Yang kedua, yang ketiga, penutup ayat yang kedua nih Bapak Ibu. Penutup ayat yang ketiga. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bapak Ibu, kata alaq kalau diterjemahkan sebagai segumpal darah itu makna tafsiriyah. Makna awal, makna lafziyahnya sebenarnya bukan segumpal darah. Alaqah itu yang menggantung, yang menempelkan hidupnya kepada yang lain. Itu alaqah. Maka kata alaqah juga berarti lintah. Lintah bahasa Arabnya itu alaqah, yang menggantung, menempel kepada yang lain. Bapak Ibu, kalau begitu bagaimana? Pak Bu, ini hikmahnya luar biasa, pesan sosialnya luar biasa. Manusia lahir dari sel sperma ayah bertemu dengan ovum ibu, kemudian turun nempel di dinding rahim ibu. Sejak awal mula penciptaan, manusia itu senantiasa bergantung kepada orang lain untuk mendukung hidupnya. Sejak di rahim, nempel di rahim ibu, keluar tergantung kepada kasih sayang orang tua. Tambah gede, tambah banyak tergantungnya sama orang tua. Anak-anakku sekalian yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 sekarang tergantung sekali kepada orang tua. Semua biaya hidupnya dari orang tua, sangat tergantung.
Jangan dikira nanti kalau kamu sudah masuk SMA, sudah kuliah, lulus kuliah, sudah selesai tergantung dengan orang tua. Tidak. Bu, Pak, sebagian kita orang tua sudah mengalami hari ini. Betapa banyak anak-anak kita sudah lulus kuliah masih tergantung sama orang tua juga. Papa mau nikah, udah dapat calonnya. Siapa yang modalin Pak, Bu? Orang tua lagi. Begitu menikah, selesai menikah, bagaimana nyari kontrakan? Orang tua lagi. Punya anak, mah nitip ya anak saya. Sampai punya anak masih tergantung kepada orang tua. Ustaz, sekarang saya sudah dewasa, sudah punya segalanya, sudah ada semuanya. Mana lagi saya tergantung sama orang tua? Enggak. Semua sudah mandiri, ya Pak ya. Sudah punya semuanya, sudah punya kepribadian, Bu ya. Punya rumah pribadi, mobil pribadi. Semua sudah punya segalanya. Masihkah tergantung sama orang lain, Ustaz? Bu, Pak, jangan salah. Jangan salah, kita semua meskipun sudah sangat dewasa hari ini, kita sudah menjadi orang tua hari ini, sesungguhnya setiap kita tergantung kepada orang lain. Sebab satu suap nasi yang hadir di meja makan kita itu tergantung kepada jutaan orang. Dari mulai yang membuat bibitnya, sampai memproduksinya, menanamnya, terus sampai dengan merawatnya, memanennya, sampai menggilingnya, sampai ke meja makan kita. Berapa juta orang terlibat untuk hadirnya nasi di hadapan kita. Berarti semua kita tergantung kepada orang lain, meskipun kita sudah punya segalanya. Bapak Ibu lihat hari ini di beberapa negara Amerika Latin, banyak orang kesulitan makan. Padahal duitnya banyak, duit gak laku jadi sampah. Apa sebab? Sebab nilainya rendah, dibelikan bahan makanan susah. Kalau begitu yang berharga bukan uangnya, bukan, tapi bagaimana kita bisa makan. Bapak Ibu boleh kaya raya, miliaran, triliunan duitnya, tapi kalau tidak ada bahan makanan yang kita beli, bagaimana kita bisa makan? Bisakah kita makan dari uang yang kita tumpuk-tumpuk itu? No. Kalau begitu maka Bapak Ibu, alaqah ini mengajarkan kepada kita semua umat Islam seluruh dunia bahwa manusia itu sejak awal penciptaannya memang adalah makhluk yang senantiasa tergantung kepada orang lain dalam hidupnya. Sampai dengan tua dewasa sekalipun masih tergantung kepada orang lain untuk menopang hidupnya. Bahkan Bapak Ibu jangan saat masih hidup, sampai saat kita mati meninggal dunia, kita semua tergantung kepada orang lain. Siapapun di antara kita, enggak ustaz, enggak kiai, Pak, tidak ada yang bisa mandiin diri sendiri saat mati. Bu, ada yang mandiin diri sendiri saat mati? Serem kali. Ya, ada yang jalan sendiri ke kuburan? No, semua kita tergantung kepada orang lain, bahkan saat kita meninggal dunia. Kalau begitu maka alaqah ini mengajarkan kepada kita semua, "Hei umat manusia, jangan kalian berbangga-bangga, jangan kalian congkak luar biasa sombongnya di alam dunia. Sebab siapapun kalian, jadi apapun kalian, sekaya apapun kalian, kalian senantiasa akan terus bergantung kepada orang lain. Sejak awal penciptaan di rahim ibu sampai dengan meninggal dunia, kita tergantung kepada orang lain. Maka jangan pernah remehkan peran orang lain. Jadi apapun kita di sekolah kita tercinta, di yayasan kita ini, jadi apapun kita pasti tergantung kepada orang lain. Maka senantiasalah kita menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Adik-adikku saya kelas 7, 8, 9 ya, anak-anak muda ini generasi harapan bangsa sekaligus harapan agama, termasuk harapan calon mertua. Ya, jadilah generasi yang hebat ya, yang akan membangun bangsa negaranya sekaligus mengangkat derajat agamanya, membanggakan orang tuanya. Jadilah orang yang kemudian bisa membawa kemajuan untuk bangsa negara Indonesia tercinta ini, lepas dari ketertinggalannya, sekaligus mendamaikan, menyampaikan Islam, agama kita yang rahmatan lil alamin ini ke alam semesta, sehingga kemudian kita bisa berkontribusi sebaik-baiknya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk Indonesia dan dunia. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Dipersilakan ada tanya jawab di sesi terakhir 10 menit terakhir.